saya atas nama Lurah Rowodawa pada kesempatan hari ini mumpung masih suasana fitri, saya memperkenalkan minal aidin wal faizin untuk warga Rowodawa. Mudah-mudahan di hari yang fitri ini membawa berkah untuk kita semua. Dan rencana realisasi pokir dan usulan musren tahun 2024 untuk tahun 2025. Pada kesempatan hari ini kita undang dari Pokmas yang sudah terbentuk, kemudian kita hadirkan ketua RW yang menerima pokir ataupun musren dan LK yang juga menerima terkait dengan anggaran tahun 2025. Ada beberapa pokir dan musren, kalau kita rekap tadi ada sekitar 13. Memang tidak semua bisa terrealisasi karena terbentur daripada dengan regulasi 2 tahun itu terkait dengan status lahan atau kepemilikan tanah yang akan kita bangun seperti itu. Untuk LK yang saat ini kita undang dari Kaderling dapat bibopiori atau serapan. Nah itu nanti tadi terhitung ada 10 ya, saya berharap dari bisa mengatasi banjir atau genangan-genangan yang selama ini terjadi di beberapa titik. Sebetulnya memang usulan itu kan dimulai dari bawah. Nah dari bawah berarti dimulai dari musyawarah tingkat warga, RT, RW, kemudian dibuat semacam proposal usulan mengetahui LPMK, kemudian dibawa ke kelurahan. Selanjutnya dari penjaringan itu misalnya 10, ternyata yang terjaring yang direalisasi cuma 3. Mungkin dari 3 itu tidak disampaikan lagi kepada pemangku wilayah. Loh saya kok gak tahu yang 3 itu mana saja. Itu yang mungkin ada miss dari pengusung, atau mungkin setelah dilakukan musyawarah itu tidak dikembalikan lagi kepada masyarakat bahwa ini loh yang direalisasi. Berarti perlu adanya mekanisme kontrol ya Pak. Artinya tetap begini, setiap usulan, apalagi dalam usulan pokir yang terjadi kan itu ya. Nah ini mestinya LPMK atau lurah tidak serta-merta menerima tanpa sepengetahuan ketua RW Pak. Kalau menurut sampean gimana ini? Pokir. Ya. Beda lagi loh pokir. Ya. Pokir itu biasanya konstituen ketemu dengan si pengusung. Ya. Nah ketemu. Nah biasanya kon jaluk opo gitu. Nah, akhirnya si pengusung ini tidak tahu saya harus agar usulan saya nanti itu bisa direalisasi, dia tidak membaca kamus usulan itu loh. Jadi kamus usulan itu benar-benar sebagai patokan dari si konstituen dan pengusung iki loh yang sudah diusulkan nama musren. Kalau memang tidak diakomodir di musren, bisa diusulkan melalui pokir. Ya. Nah, jadi nanti tapi kan faktanya RW itu tidak tahu. Nah berarti kan seperti contoh ya, setiap pencairan itu kan lurah sudah menyatakan di sini yang menerima adalah kelembagaan, kan itu kan Pak. Artinya bahwa RW di sini sebagai lembaga di wilayah tersebut harus tahu Pak setiap proposalnya, walaupun itu usulannya adalah pokir. Di sini kan perlu disampaikan kepada seluruh anggota dewan, tidak serta-merta menerima begitu saja usulan pokir dari konstituen Pak. Ya. Menurut saya bagaimana itu Pak? Sejak kepemimpinan Pak Camat Cikarang itu sudah tidak lagi. Itu kan sekarang 2025. Itu 2024 kemarin memang masih seperti itu. Harapannya pimpinan itu dari usulan musren yang tidak tercover itu baru bisa diakomodir dari si konstituen, itu baru klub.
baru klop nantinya. Kan kemarin tidak di luar tiba-tiba mengusulkan di sana, artinya kan tidak bisa match. Jadi ini memang usulan yang tahun kemarin Tahun ya Pak. kemarin. Jadi untuk tahun yang akan datang hal ini Insya sudah Allah. ada perbaikan ya, regulasinya sudah jelas Pak ya. Sudah jelas sesuai dengan kamus usulan, dan harapan kita nanti usulan itu benar-benar terrealisasi, nggak cuma usulan ternyata nggak bisa dikerjakan terkait dengan status tanah, karena ya kita tahu wilayah kita seperti itu nggih. Kemudian terbentur lagi terkait dengan kita berizin nggak bisa keluar, akhirnya nggih, uang yang sudah ada di realisasi berapa yang mau disampaikan sia-sia, nggak bisa lagi dipindahkan lagi kan, karena itu namanya pokir. Ya udah, itu berarti tidak terserap, tidak lagi dibiarkan. Terima kasih untuk pesan saya. Kita sebagai masyarakat monggo kita kawal, baik itu untuk usulan melalui pokir, untuk usulan melalui musren. Kemudian nanti kalau sudah mendekati akhir tahun biasanya kan ada pramusren dan musren. Monggo nanti kita mulai dari bawah, usulan yang paling urgent itu apa, dan itu yang nanti kita menjadikan skala prioritas yang bermanfaat bagi warga Kelurahan Orodowo, yang intinya itu juga bermanfaat baik untuk UMKM-nya, untuk pendidikan, untuk sosial, budaya, dan mungkin juga menaikkan penghasilan daripada warga Kelurahan Orodowo. Dan jangan lupa kamus usulan patok sebagai dasar usulan di musren dan usulan ke pokir. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.